Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini dilakukan sebagai sarana media bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Keluaran pasal 14, dengan judul Lihatlah Keselamatan dari Tuhan. Dan untuk mengulik bacaan ini dengan judul Lihatlah Keselamatan dari Tuhan, hadir di studio Bapak Pendeta Yoce Handrikaru, saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya mau menyapa dulu ini Pak Pendeta Yoce Handrikaru, melayani dengan basis jemaat GKI Kebonjati, Bandung. Ya, sahabat orang Bandung. Pendetanya ada di sini. Pak Pendeta, kita mau mengulik Keluaran pasal 14 dengan judul Lihatlah Keselamatan dari Tuhan. Dan sebelum kita memulainya, kita mau berdoa. Silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Ya, mari sahabat KB, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar dari kisah Keluaran pasal 14. Kisah yang bercerita tentang pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau sehingga bisa lepas dari kejaran tentara Mesir. Bapa berkati kami agar kami dapat memahami bagian firman ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik sahabat, saya akan membaca Keluaran pasal 14 dan sahabat boleh membaca teks tersebut pada Alkitab yang sudah para sahabat siapkan. Keluaran pasal 14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahuinya bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.
Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, Pak Pendeta, ini bagian yang pertama, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ini maknanya penghabisan kali ini apa? Rasanya 10 tulah itu tidak cukup merontokkan kegagahan begitu ya Firaun, bahkan anak sulung begitu ya, setiap anak sulung orang Mesir itu ya, itu pun juga rasanya tidak meluluhkan begitu ya, kegetar keteguhan hatinya begitu ya Firaun, sehingga lalu kemudian dia tersadar di ayat 5, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ini ada semacam apa ya dalam hati Firaun, dalam hati pemimpin macam ini, kok kayak nggak kapok, atau mungkin merasa ini kok umat kecil begini masa bisa sih membuat kita lalu merasa kalah gitu ya. Merasa kalah gitu. Bisa juga ya perasaan itu ya. Soalnya mereka kan Musa udah minta ya, supaya diizinkan pergi meninggalkan tanah Mesir itu. Iya. Tapi ya sudah dilarang, minta baik-baik gitu ya. Sudah baik-baik dilarang, ada tulah. Iya. Oke, boleh pergi, dilanggar lagi begitu ya. Iya. Tapi tampaknya mungkin lebih banyak, beberapa ahli sih melihat mungkin upaya terakhir untuk mencegah Israel itu pergi karena mereka kehilangan banyak tenaga kerja kayaknya. Beberapa pendapat begitu ya. Motifnya lebih banyak pada pertimbangan mereka kehilangan tenaga kerja yang memang biasa mereka perbudak ya, untuk membangun kota-kota yang menjadi kota ya buat kemegahan mereka ya, untuk perkembangan kota mereka juga negara mereka. Ribuan orang pergi itu tampaknya memang dari sisi ekonomi merugikan ya. Merugikan ya. Betul. Dan mereka semacam mesin kan? Ya, kan mesin untuk bekerja. Tanpa harus dibayar dan sebagainya kan. Itu. Nah, tampaknya lebih pada pertimbangan itu, dan makanya begitu mereka pergi ribuan orang gitu ya. Wah, itu Firaun rugi nih. Tersadar begitu ya. Sadar rugi ya. Ini rugi bener ini. Rugi bener ya. Iya. Makanya
wah ini bukan cuma soal dua bangsa, tapi juga soal persoalan ya tadi ya, ekonomi dan pengembangan kota dan sebagainya yang tenaga kerjanya hilang dengan dengan harga murah dan sebagainya. Betul, Nah, maka dikirimlah pasukan untuk mengejar, menghambat untuk membawa mereka kembali sebenarnya. Ya mungkin di samping juga persoalan gengsi bisa ada juga. Bisa juga ya. Aku kok bisa kalah dari bangsa kecil? Bisa juga gitu. Dan untuk mengubernya itu bukan kekuatan yang biasa-biasa ya. Ini nggak main-main 600 orang berkuda. Keretanya, membawa terakhir serta membawa 600 kereta yang terpilih. Iya. Ini apa Firaun melihat kekuatan besar sudah di depan begitu mungkin ya, sehingga yang dia bawa juga kekuatan yang nggak main-main. Ada kekuatan ya mungkin bahasa mereka atau ilah atau dewa apa yang melindungi bangsa Israel ya. Karena dia melihat berapa tulah itu, 10 tulah itu kan. Betul, itu dia. Ternyata kok ada kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dewa-dewa Mesir begitu ya. Betul. Dia bisa keluar dan tampaknya perlu kekuatan yang terakhir dah gini ya. Betul. Kekuatan super dari tentaranya yang bertindak betul untuk penghabisan kali. Iya, Jadi judulnya bener ya. Iya betul, bertindak cocok lah judulnya untuk penghabisan kali begitu ya. Nah, menarik ketika bangsa Israel keluar begitu ya dari Mesir itu kan mereka diperbudak begitu ya. Mestinya kan mereka keluar dengan rasa yang senang saja begitu ya. Wah, akan keluar. Namun dalam bacaan kita nih mereka nampaknya kembali ciut begitu ya. Ada situasi krisis begitu. Iya. Apakah mereka tidak cukup, apakah umat Israel tidak cukup percaya diri dengan 10 tulah itu, dengan penyertaan Tuhan. Lalu ketika mereka keluar kok ternyata mereka juga rasanya tidak yakin betul gitu, nyalinya ciut. Bagaimana komentar Pak Pendeta? Waktu mereka keluar dari Mesir, seharusnya sih semua bergembira ya. Euforia ya. Wah, bisa bebas dari perbudakan, akan menjadi sebuah bangsa yang merdeka menuju tanah perjanjian yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka begitu. Tapi memang teks Keluaran 14 ini kan menarik untuk dilihat konteksnya, Bu Santi. Jadi memang di Keluaran 14 itu mereka sudah berjalan, udah keluar nih. Dari mulai keluar meninggal Mesir. Nah, mereka berada dalam satu situasi di mana di hadapan mereka tuh laut begitu kan. Ya, laut Teberau kan. Mereka disuruh Tuhan melalui jalur ini, mereka berhadapan dengan laut, tapi ketika menoleh ke belakang, wah ada tentara Mesir. Jadi maju kena mundur kena. Nah, posisi itu ya. Gimana nih? Kan nggak mungkin ribuan orang bisa melewati laut kan. Iya kan? Tapi ketika mereka menoleh ke belakang, ada ribuan tentara Mesir juga mengejar mereka. Mereka dalam posisi terjepit, memang krisis saat itu ya. Dan situasi itu apakah membuyarkan pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa itu ya. Penyertaan Tuhan, karya Tuhan dengan segala hal yang mereka pernah alami gitu ya. Rasa syukur mereka tiba-tiba berubah menjadi sebuah ketakutan, kecemasan ya. Makanya keluar keluhan, ada sinis, mungkin juga kemarahan terhadap Musa kan. Bukankah sudah saya bilang gitu kan, ayat 11 jangan ganggu kami begitu kan. Dan mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka kau membawa kami untuk mati di padang gurun. Gitu. Ini pernyataan yang sungguh serius itu ya. Di situasi bisa dibayangkan ribuan orang dalam suatu tempat merasa terjepit, jalan buntu. Wah, pasti memang sudah kacau pasti keadaan itu ya. Dan ungkapan kekecewaan terhadap Musa dan Tuhan tuh ya keluar dari ucapan tadi itu muncul ya. Apa emang nggak ada kuburan lagi di Mesir? Kamu sengaja bawa kami ke padang gurun supaya untuk mati di sini ya. Kamu mau kubur saya di sini bilang gitu ya. Itu rasa takut, kemarahan ya terhadap situasi yang ada sebenarnya. Dan Musa di sumber amukannya yang pas orang gitu yang pas tuh jadi sumber amukan mereka. Gitu. Baik, kita lanjutkan segmen kedua, kita melihat bagaimana perjalanan mereka ketika mereka berhadapan dengan krisis ini ya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 14 dengan judul Lihatlah Keselamatan dari Tuhan dengan narasumber Bapak Pendeta Yoce Handri Karu. Kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ya. Jadi di segmen pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan, bisa dipahami, dimaklumi begitu ya, kepanikan, kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan mereka yang luar biasa. Depan mereka terhampar begitu ya, laut yang nggak kira-kira, Teberau. Belakang mereka sudah siap tentara Mesir mengejar dengan kekuatan. Firaun melakukan tindakan untuk penghabisan kali, terakhir kali ya. Terakhir kali begitu ya. Jadi benar-benar power, kekuatan besar. Betul. Jadi depan berhadapan dengan ancaman, di belakang juga berhadapan dengan ancaman. Situasi kepanikan ini mereka ungkapkan, mereka ekspresikan begitu kepada Musa begitu. Dan saya rasa mungkin Musa juga nggak kalah cemas juga takut. Ancamannya nggak kira-kira, depan laut, belakang ini lagi tiga kan? Dia tambah lagi di demo. Bangsanya sendiri, di demo oleh bangsanya sendiri begitu. Ini bagaimana ya Musa sebagai pemimpin begitu yang dipercaya oleh Tuhan berhadapan dengan situasi yang juga krisis ini begitu. Saya sih yakin pasti Musa juga merasakan ya suasana itu ya. Depan laut Teberau, belakang itu ribuan tentara Mesir, dan dia mendapat komplain dari umatnya sendiri begitu. Bisa dibayangkan pasti posisi Musa juga bukan posisi yang gampang. Ya, dia juga ikut merasakan pergumulan bangsanya sendiri gitu ya. Nah, tapi memang menarik kesaksian dari kitab Keluaran pasal 14 ini gitu kan, ketika situasi krisis itu dihadapi seolah mereka menghadapi jalan buntu kan. Depan di laut di Mesir gitu ya, lalu di tengah dengan komplain dari dia bagi Musa sendiri. Nah, Musa tampil dalam kekuatan Tuhan ya, kita bisa bilang begitu, dalam keyakinan Tuhan menyertai dia berkata hal yang menarik kan dari ayat yang ke-13 begitu kan? Ya, 13 kan berkata begini, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan berikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini kan sebuah keyakinan ya, keyakinan besar dari Musa bahwa di dalam situasi krisis, dalam situasi yang terlihat seperti buntu, pasti ada jalan. Ini kekuatan Musa misalnya ya. Ini keyakinan iman Musa ya. Bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan, yang memimpin mereka dalam perjalanan di padang gurun dengan tiang awan dan tiang apinya itu, gitu kan ya. Dan ketika berhadapan dengan situasi di depan ada laut Teberau, di belakang ada ribuan tentara Mesir, seolah jalan itu buntu begitu ya bagi mereka. Musa melihat ada peluang dari Tuhan di dalam situasi buntu itu ya. Ada karya Tuhan, keselamatan Tuhan dari situasi yang bagi bangsa saat itu jalan buntu. Bagi Musa nggak ada jalan buntu gitu ya, mesti begitu ya. Tetap ada jalan keluar, Tuhan buka jalan gitu ya. Tuhan buka jalan. Seperti lagu rohani populer ya. Dia buka jalan saat dia ada jalan ya gitu kan. Kan nggak ada jalan. Tapi bilang Tuhan buka jalan, lihatlah jalan keselamatan dari Tuhan. Ya. Tuhan akan buat walau. Saya yakin mungkin Musa belum juga tahu saat itu ya perintahnya apa gitu ya. Karena jalannya di mana begitu kan ya. Tapi dia yakin Tuhan buka jalan gitu kan. Nah, baru kemudian kan Tuhan berkata pada Musa, acungkan tongkatmu ke arah laut itu kan. Gitu kan.
Ya. Tapi- Dan Musa mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini menarik ini pernyataan Musa dan Iya. kamu akan diam saja. Lalu respon Tuhan seperti yang digambarkan Iya. Keluaran, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini ada Iya. seruan apa ya? Keyakinan Musa, Tuhan akan berperang. Iya. Kamu diam saja. Iya. Mengapa engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada saya supaya mereka berangkat. Iya. Ini semacam apa? Ada seruan juga apa dari Musa juga merasa bagaimana ya? Lalu kemudian ya sudah, pokoknya kamu biarkan Iya. aja umat itu berangkat. Ya, mungkin satu sisi juga Musa punya keyakinan Tuhan menyertai gitu ya. Tapi memang dia belum tahu apa jalan keluarnya. Nah itu tuh. Kalau saya melihat begitu dari ayat itu ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah gitu. Udah percaya sama Tuhan pasti buat sesuatu. Nah gitu tuh. Begitu, iya. Bahasa. Nah itu menurut saya itu bahasa yang dikatakan Musa gitu ya. Dia yakin Tuhan akan menolong bangsa Israel di tengah kebuntuan itu. Cuma bentuknya, nah Musa belum tahu. Menurut saya ya, Musa belum tahu. Kemudian Tuhan yang bilang kepada Musa, suruh bangsa itu bergerak jalan. Kayak tampaknya mereka cuma diam di tempat kan. Bangsanya berdiam kan. Iya, Cuma memandang ke sini ada laut, Iya, ke sini ada tentara Mesir. iya. Nggak bergerak, nggak berbuat apa-apa. Iya, Nah, gitu kan. iya. Maju juga mungkin ngapain gitu kan. Mundur Iya, iya. apalagi gitu. Iya. Kemudian kata Musa, ya udah diam. Tuhan akan tunjukkan jalan keselamatan bagi kamu, bagi kita. Iya. Diam. Iya. Tuhan yang berkarya gitu. Nah, Iya, itu tuh. Tuhan yang berkarya. Nah, baru Tuhan bilang, jalan, Iya. bergeraklah ke arah laut. Artinya kamu nggak bisa diam, kamu tetap harus bergerak. Bergerak, iya. Itu harus bergerak Harus sebenarnya. bergerak begitu ya. Jadi tidak cukup hanya diam berarti ya. Tapi Mungkin itu juga protes Tuhan terhadap Musa gitu iya, ya. tapi kamu harus bergerak Iya. begitu. Ngapain kamu diam aja gitu. Boleh percaya Tuhan dong ya kan. Iya. Percaya Tuhan punya kuasa buat mujizat. Percaya Tuhan bisa melakukan hal besar dalam perkara hidupmu gitu kan. Tapi kan kamu nggak boleh diam. Ada juga dong bagian kamu yang harus kamu kerjakan. Iya. Ya kan. Iya. Maka pergilah. Dan mereka tetap Tuhan, aku harus akan berkarya. Bergerak, Bergerak. berangkat. Lalu Tuhan bilang berangkat dong. Ya itu juga buat kita ya pentingnya Iya. ya. Banyak hal ketika kita seolah berada dalam jalan buntu gitu kan. Kesini salah, kesana salah gitu ya. Ya kalau diam nggak buat apa-apa, nggak ada perubahan kan. Iya, iya. Kita nggak bisa cukup bilang Tuhan tolong dong. Iya. Nah, ini juga sama seperti ini kan. Hmm. Kepada Musa, ngapain kamu ngomong begitu? Iya. Bergerak dong. Nah itu kamu suruh jalan. Dan Iya. aku akan perlihatkan caraku membuka jalan keselamatan itu, Iya. membelah laut itu. Gitu kan. Jadi tanda sungguh kita beriman percaya itu nggak cuma diam berarti ya, Ya, tapi mestinya. kamu juga melakukan apa yang menjadi bagianmu. begitu. Bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian kita. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ini ada semacam apa ya, grand design begitu ya, Ya, ya. semacam itu dari Tuhan begitu yang dituliskan oleh kitab Keluaran ini. Mereka tetap harus bergerak begitu. Tuhan akan menyatakan kemuliaan, tapi tetap Mesir akan mengejar mereka. ini diuber-uber begitu. Ya, gitu. Ini kan benar-benar bikin apa ya, kalau kita bayangkan ini kayak film gitu ya. Ini kan benar-benar filmnya itu bikin semua tuh deg-degan begitu. Mengapa Tuhan sedemikian begitu ya? Jadi tidak cukup hanya membiarkan saja mereka tetap menyeberang, tapi juga membiarkan juga orang Mesir ini Ya. mengejar-ngejar gitu. Ya, pemahaman yang saya paham juga beberapa penulis bilang bahwa kata mengeraskan hati itu kan sebuah ungkapan bahwa ya memang orang Mesir keras hati ya. Ya, ada memang keras hati sebenarnya. Menggambar orang yang kan sebenarnya ketika mereka mulai melihat air laut terbelah itu kan lalu Tuhan mengacaukan tentara Mesir. Ya. Ya, beberapa suara dari orang Mesir mengatakan ayo kita balik gitu sebenarnya. Iya. Nah, itu sebenarnya mereka juga gentar takut. Tapi tujuan desain tadi kata Bu Santi itu kan untuk supaya orang Israel melihat ini loh karya Tuhan yang besar. Hal yang buntu bagi kita tidak ada yang buntu bagi Tuhan. Bahkan laut yang begitu luas Iya. bisa Tuhan buka gitu, bukan jalan.
dan mereka bisa melewati itu dengan selamat. Disitulah prinsip dasar dari ayat ini adalah bahwa yang saya pahami adalah fokus pada cara Tuhan memberikan jalan keselamatan di tengah segala kebuntuan, persoalan mereka, problem mereka. Fokusnya itu sebenarnya. Di balik cerita tentang karya Tuhan, mujizat Tuhan membelah laut, Teberau itu menjadi jalan yang kering buat mereka. Maksud utama dari teks ini adalah ini loh Tuhan yang hadir dalam pergumulanmu, perjalananmu, ya, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu menemukan jalan buntu sebenarnya gitu kan. Saya sih memahami teks begitu ya, bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada jalan mengatasi segala persoalan pergumulan. Itu tuh pesan yang kalau basis yang saya tangkap itu di balik cerita laut yang terbelah ya, yang karya Tuhan luar biasa, tapi maknanya adalah Tuhan yang menolong membuka jalan dalam kebuntuan yang sedang kita rasakan kadang-kadang begitu ya. Jadi kekuatan Tuhan itu dinyatakan baik di hadapan umat Israel, tapi juga di hadapan Mesir, pimpinannya kan, pimpinannya begitu. Ketika orang Mesir mungkin merasa punya kekuatan yang sedemikian siap menguber, kamu sedang berhadapan dengan kekuatan yang lebih dari itu, atau seperti itu. Bisa lagi. Kamu bisa yakin dengan kekuatan militermu gitu ya, bisa menahan umat Allah ini, tapi nggak bisa kalau Tuhan mau punya rencana untuk membawa mereka keluar kan dari tanah perbudakan itu. Maka mereka juga menyaksikan begitu ya, menyaksikan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang sedemikian besar itu. Ya. Tapi yang menarik ya, ketika mereka menyeberangi Laut Teberau ini ya, kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang memang sedemikian besar. Tapi itu juga ya, ada peran dan kerja juga dari pihak Musa maupun juga umat Israel sendiri. Jadi ada kerjasama tetap dari semua pihak begitu ya, ketika sedang berhadapan dengan situasi krisis itu. Jadi kalau melihat cerita dari teks Keluaran ini, mujizat itu juga bisa terjadi kalau kita mau bergerak sebenarnya, melakukan sesuatu ya. Mujizat jangan selalu berharap bahwa mujizat itu kita yang kita yang hanya menunggu sifatnya ya. Tapi tetap ada bagian sebenarnya tadi, ada bagian kita, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan adalah membuka laut itu, di sebuah jalan yang kering dengan kuasanya. Tapi ada bagian bangsa Israel harus berjalan melewati itu. Ada bagian Musa memimpin bangsa itu melewati laut itu. Dan ketika semua karya Tuhan ditanggapi juga oleh bagian kita, oleh bagian Israel, bagian Musa, terjadi mujizat itu kan. Coba bayangkan kalau Tuhan sudah buka jalan. Tapi Musanya nggak mau mimpin, takut. Atau nggak yakin begitu ya. Nggak yakin gitu kan. Masa cuma suruh nganyungin tongkat aja bisa belah gitu. Kalau Musa nggak yakin bagaimana? Sudah terbelah misalnya. Tapi bangsa Israel nggak mau lewat. Nggak mau lewat ya. Nggak mau jalan ya. Nggak mau jalan. Nggak juga terjadi mujizat itu kan. Jadi dari cerita bisa dilihat bahwa mujizat itu bisa terjadi, bisa tercipta dalam kehidupan kita. Ketika juga ada sebuah proses di mana kita ambil bagian dalam proses itu. Sekalipun mungkin dalam proses itu juga semua deg-degan juga kan. Musa deg-degan begitu ya. Ini terbuka nanti bagaimana umat yang ribuan itu disuruh menyeberang pun ini nanti akan tertutup lagi Kak. Itu semua proses itu juga deg-degan juga begitu ya. Dan di situ penting juga keyakinan mereka juga kan. Keyakinan Musa sebagai pemimpin bahwa Tuhan menyertai, dan keyakinan orang Israel juga bersama dengan Tuhan. Bahwa mereka bisa melewati laut terbelah yang terbelah dua, ada tembok air itu besar itu. Mungkin juga perasaan kagum ada kali yang bisa bayangkan. Betul, penjagaan Tuhan itu sedemikian itu ya, besar. Kagum bahwa air terbelah, mereka bisa berjalan di area yang kering, melihat segala yang luar biasa, dan mereka melewati itu. Walaupun dengan kegentaran dan sebagainya, mereka lewati, dan terjadilah mujizat itu, mereka selamat. Tuhan membukakan jalan keselamatan itu. Kita akan lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 14 dengan judul Lihatlah Keselamatan dari Tuhan bersama dengan narasumber pada episode kali ini Pendeta Yoce Handre Karu. Bapak Pendeta, kita lanjut segmen ketiga, segmen yang menjadi penutup ini ya di episode kita. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi ini memang lagi-lagi pembuktian begitu ya di hadapan bangsa itu akan karya Tuhan. Tuhan sekali lagi memperlihatkan karyanya gitu ya kepada bangsa ini. Ya. Ini loh yang bisa aku lakukan membuat bisa mereka percaya bahwa ya itulah Tuhan yang memanggil mereka ya, Tuhan yang penuh kuasa itu ya. Dan memperkuat juga keyakinan mereka akan kepemimpinan Musa. Betul. Gitu. Bahwa memang Musa memang dipercaya untuk membawa mereka keluar begitu. Baik, Pak Pendeta, lalu kemudian apa yang dapat kita pelajari ya dari kisah tentang keluarnya umat Israel dari tanah Mesir ini lewat tindakan Firaun penghabisan kali dan lewat mereka menyeberangi Laut Teberau. Iya. Menarik Bu pertanyaan ini. Menurut saya kalau merenungkan teks Keluaran pasal 11 itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sih. Yang pertama, kita bisa melihat begini. Penting dalam hidup kita itu membangun iman dalam situasi yang ketidakpastian misalnya. Membangun iman dalam situasi ketidakpastian. Seperti bangsa Israel. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian padang gurun juga mereka nggak tahu seperti apa situasi kondisinya kan. Di depan ada Laut Teberau, di belakang ada tentara Mesir. Itu kan juga situasi buntu ya buat mereka. Tapi Musa dan bangsa Israel saat itu ya, ketika mendengar perkataan Tuhan, mereka belajar untuk membangun iman dalam ketidakpastian itu. Situasi tidak pasti ya, menurut mereka tidak pasti, menurut mereka merasa buntu, nggak melihat jalan keluar dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu, teks bacaan kita memperlihatkan selalu ada jalan keluar. Dalam situasi ketidakpastian, seolah buntu, ada jika bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar yang akan diperlihatkan begitu ya. Ya. Tuhan tidak membiarkan umatnya ya bergumul di padang gurun itu sendiri begitu ya. Dan bukankah itu juga bisa kita alami dalam hidup kan? Seringkali kita berada di padang gurun ya. Dan setiap saat kita bisa diperhadapkan pada situasi buntu itu. Kadang-kala ya. Di depan ada laut merah kehidupan kita gitu ya. Yang bergelora begitu ya. Penuh keancaman, kecemasan, ketakutan. Di belakang juga ada situasi di mana kita waduh ya. Kok salah ya? Atau kita merasa menyesali keadaan sekarang. Kan seperti bangsa Israel kan? Kan lebih enak di sana. Menoleh ke belakang. Gitu ya. Walaupun jadi budak tapi lebih enak gitu. Nah, itu kan juga yang seringkali muncul dalam pikiran kita kan. Ketika kita berada dalam situasi krisis kan. Kita membayangkan masa lalu yang lebih nyaman, lebih enak. Walaupun kita sebenarnya nggak nyaman juga dengan itu gitu kan. Nah, tapi teks Keluaran mengatakan ya Tuhan ada dalam situasi ketidakpastian itu. Tuhan ada dalam situasi buntu itu. Dan perkataan Musa, lihatlah jalan keselamatan yang akan Tuhan berikan itu mestinya menjadi juga keyakinan kita ya. Dan itu ketika diimani oleh Musa dan bangsa Israel, toh mereka melihat jalan itu ya.
Ya, tapi memang tidak semudah langsung swang gitu, tapi Iya. ada prosesnya juga yang harus mereka lewati ya. Itu yang pertama saya nanti. Yang kedua, teks Keluaran pasal 14 memberikan sebuah pilihan menurut saya. Mereka itu fokus pada Tuhan atau fokus pada masalah, gitu ya. Fokus pada Tuhan atau fokus pada masalah. Kalau fokus pada Tuhan, maka mereka berada ketakutan, kecemasan, ya, mengenang masa lalu yang dibilang indah, padahal sebenarnya emang nggak indah juga, begitu ya. Ya, mengenang masa, lebih nyaman, padahal tidak nyaman juga. Ya. Tapi menghadapi yang depan mereka takut karena tantangannya. Nah, itu kalau orang fokus pada masalah kan begitu kan. Iya, itu yang bikin kita malah stagnan, diam aja diam jadinya, kan? nggak kemana-mana. Nah itu, makanya Tuhan bilang kenapa kamu diam? Diam. Nah, gitu kan. Karena fokus pada masalah kan. Iya. Kalau orang fokus pada masalah, pasti nggak akan berani mengambil sikap apapun kan, tidak akan berani bertindak kan. Iya. Nah, dia lebih cenderung diam, bahkan mengasingkan diri biasanya orang itu. Tapi beda kalau fokus pada Tuhan. Nah ini sini teks bilang kalau fokus pada Tuhan, lihatlah keselamatan yang akan dijanjikan itu. Iya. Bergeraklah, majulah, gitu ya. Dan Tuhan akan tolong bukakan jalan itu, keselamatan itu dengan cara Tuhan. Kita akan melihat jalan itu. Tapi bergerak dulu. Iya. Kan fokus pada Tuhan begitu kan. Iya. Ambil langkah, ambil sikap, ambil keputusan, tentu yang baik ya. Iya. Dan Tuhan akan tolong menemukan itu. Ya. Itu menurut saya sih hal kedua yang bisa kita pelajari. Fokus pada masalah akan membuat kita bersungut-sungut. Iya, stagnan begitu juga ya. Tapi fokus pada Tuhan akan membuat kita tuh punya harapan sebenarnya, melihat harapan, melihat solusi di balik masalah. Kalau fokus pada Tuhan, Iya. ya, melihat solusi dalam masalah yang kita hadapi. Nah ini kan yang diperhadapkan oleh Musa sebenarnya, ketika mereka ada di situ, sedang bersungut-sungut, sedang protes, terkadang mereka bilang, Musa bilang, lihatlah Tuhan akan bertindak. Fokus pada masalahmu, atau fokus pada Tuhan yang akan menolong untuk mengatasi masalah yang kita hadapi bersama ini. Nah, itu menurut saya yang kedua ya. Yang ketiga, tadi yang kita katakan tadi, itu bicara Bu Santi, bahwa kadang mujizat pertolongan Tuhan itu dapat terjadi ketika kita mau ambil bagian dalam proses itu. Ya, memang ada pengalaman-pengalaman rohani tertentu ketika Tuhan memberikan sebuah mujizat dalam diri kita atau orang lain yang Tuhan berikan begitu saja begitu ya. Tapi juga kan ada dalam hidup ini kan karya-karya besar Tuhan itu kan sebuah mujizat kalau kita lihat kan. Ketika kita bisa mengatasi masalah, mengatasi pergumulan, misalnya gitu. Kita punya penyakit tertentu tapi dapat mengatasi rasa takut, rasa khawatir itu dan berproses dalam proses pemulihan itu gitu ya. Dan kalaupun penyakit itu tetap ada, kita tetap punya kekuatan semangat hidup, itu kan sebuah mujizat. Sebenarnya. Ya kan? Ya. Dengan peran itu juga merupakan sebuah mujizat juga. Iya, kan juga ketika misalnya ada anggota jemaat yang terkena penyakit kanker misalnya. Kan belum ada obatnya, itu belum sembuh. Tapi ketika dia bisa bertahan dengan penuh sukacita hidup, tetap jadi berkat, tetap melakukan banyak aktivitas dan dia bisa tetap kuat dan punya mengatakan bahwa Tuhan masih berikan saya waktu kehidupan dan saya akan bekerja dengan baik, melayani dengan baik, membangun keluarga dengan baik, itu kan juga sebuah kekuatan mujizat dari Tuhan dan itu ada upaya dari dia kan. Gitu. Nah, lalu banyak hal sebenarnya dalam hidup ini. Ya contoh kasus di cerita ini bahwa mereka bisa melewati ya dan tidak lagi melihat bangsa Mesir yang mengejar mereka gitu ya, yang mengejar mereka kan karena mereka bersama-sama ya bersama ambil bagian dalam karya Tuhan itu. Ya. Dan saya pikir kita pun bisa melakukan sesuatu yang besar, karya Tuhan yang besar dalam gereja, dalam kehidupan sehari melalui peran kita buat orang lain, buat gereja dan sebagainya gitu. Yang terakhir saya Bu Santi, ini juga yang harus kita lihat yang menarik dari teks pasal ini adalah tentang Musa itu sendiri, yaitu bahwa Musa membangun bentuk kepemimpinan atau gambar diri yang inspiratif menurut saya. Kepemimpinan yang inspiratif, dia bersandar pada Tuhan. Di tengah situasi ketakutan, kecemasan, Musa tampil sebagai pribadi yang berbeda dengan mereka kan. Musa tidak ikut-ikutan cemas, tidak ikut-ikutan galau, tapi justru Musa tampil sebagai pribadi yang memberi inspirasi. Kenapa harus takut? Tuhan akan lihat, berikan jalan selalu kita. Tuhan yang berkarya, kita akan diam gitu kan. Lalu dia berikan tunjukkan tongkat dan sebagainya. Ini kan semua memberikan inspirasi ya.
Dan bukankah tugas pemimpin dan tugas kita juga sebenarnya sebagai orang Kristen memberikan inspirasi bagi orang lain sebenarnya. Ya. Di tengah situasi ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin seperti bangsa Israel dalam keputusasaan, kebingungan, ya, mengambil sikap, pilihan hidup, bisa nggak kita menjadi orang yang memberikan inspirasi, memberikan inspirasi pemikiran gitu Ya, ya, apa? ya. Ya jangan begitu ya, Ya, maksudnya ya, ada ya, hal lain yang bisa ya, dipilih ya, supaya hidup bisa lebih baik, bisa Ya. menemukan jalan Tuhan. Ya, ya, Dan gitu, ya, ya. itu Musa perlihatkan menurut saya dalam banyak kasus ya, khususnya di Ya. cerita ini gitu. Dan orang yang sampai pada katakanlah menjadi inspirasi, mampu melihat jalan keselamatan karena dia sudah mengalami lebih dulu. Iya, Iya, bagaimana Pak Pendeta? Gitu. Ya? betul. Dia gini, kita itu umumnya ya, ada sebuah teori kan begini kan, kita itu kan memberikan pada orang lain Hmm. dari apa yang sudah kita alami sebenarnya. Jadi ketika Musa bisa tampil sebagai pemimpin yang begitu yakin akan pertolongan Tuhan, karena dia sudah melihat kan proses dari pengalaman hidupnya, mulai dari pemanggilan di padang gurun, Hmm. ya kan, yang Iya. semak belukar yang menyala, Iya, 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 tongkat menjadi ular, iya, tidak mampu bicara tapi Tuhan dampingi, iya, berikan pendamping yang baik, Iya. Harun gitu ya. iya, Lalu iya, iya, bagaimana tulah Tuhan itu kan diperlihatkan kepadanya. iya, iya. Itu kan membuat sebuah pengalaman tersendiri diri Musa ya. Hmm. Bahwa Tuhan itu memang memberikan kepercayaan kepada dirinya. Tuhan menyertai. Dan itu membuat juga satu faktor membuat Musa menjadi pemimpin yang maju, inspiratif ya. Tuhan tuh begini ya, berdasarkan yang dia alami. Hmm. Ya, berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi pengalaman hidupnya sebuah bentuk konkret, kesaksian juga gitu. Ya. Dan betul kata Bu Sani tadi bahwa kita bisa menjadi seorang yang memberikan inspirasi. Ya, bisa karena kita sudah mengalami peristiwa sendiri, atau juga dari refleksi orang lain yang bisa kita dengar kesaksian hidupnya. Ya, Dan kemudian kita endapkan dalam diri kita. ya, Dan menjadi bagian hidup kita. Kan proses belajar begitu ya. ya, Bisa dari pengalaman diri sendiri, juga Ya. bisa dari pengalaman orang lain. ya, Yang kita endapkan, kita pelajari. Ya. Dan itu memperkuat diri kita. Menurut saya itulah sebagian dari kisah hidup Musa yang membuat dia bisa menjadi orang yang tadi itu tampil kuat, tegar ya. Mungkin pengalaman dia lari juga ya. itu juga. Lalu bertemu betul, dengan Midian, ya. kelompok tertentu Midian gitu ya. Ya, Menjadi orang yang harus berjuang ya. betul, ya. Berjuang, bekerja keras, mandiri. Nggak boleh menyerah ya kan. Orang nomaden kan nggak bisa menyerah. Oh iya, Nggak boleh menyerah. nggak boleh menyerah dan nggak boleh diam orang Boleh nomaden. diam, iya. Iya, Bangsa Midian, dia sebagai bangsa Midian nggak boleh karena dia diam. iya, Dia harus berkarya, bekerja, harus punya kualitas diri yang kuat, tambah kan. iya, Nah, itu yang memberikan pengaruh juga bagi Musa. iya. Menjadi pemimpin yang kuat. Iya. Ditempa oleh Jadi pengalaman-pengalaman itu. ditempa oleh pengalaman, dan pengalaman itu nggak sekadar hanya pengalaman, melainkan diolah, begitu ya, Diolah. dikelola, dimaknai begitu loh, gitu ya. Berarti memang Tuhan memang khusus begitu membentuk ya, sebelum Iya. nanti dia akan memimpin ribuan bangsa yang tidak kita sih mudah. percaya, ya. Kita sih tidak percaya mudah. ya. Tuhan menyiapkan Musa gitu ya. Iya, Dengan segala pengalaman hidupnya, karena dia akan membawa bangsa yang dikatakan tegar tengkuk ini. yang tidak mudah ini. Yang tidak mudah itu ya. Bangsa yang tidak mudah dipimpinnya gitu ya. Betul, betul. Tapi Musa punya kualifikasi yang baik. Iya. Sehingga dia bisa menghantar sampai perbatasan saja memang ya. Iya, Karena iya. dilanjutkan oleh Yosua. Ya. Yosua. Tapi tugas Musa untuk sampai membawa bangsa di perbatasan, Dia lakukan dia lakukan dengan selesai dengan sampai baik. selesai Iya. dengan baik. Iya, sahabat, kisah tentang umat Israel menyeberangi Laut Teberau ya, pergi meninggalkan tanah perbudakan itu mewakili juga pergulatan kita Ya, sehari-hari. pergumulan ya. kita sebenarnya, Pergumulan gambaran pergumulan kita, Ya. kesulitan kita, tantangan kita, yang kadangkala kita seperti ragu melihat ke depan, apakah ada harapan. Kita rasanya mungkin rindu ingin melihat, nengok ke belakang, padahal mungkin perjalanan kita yang belakang juga sebetulnya penuh juga dengan keluhan juga, sama, begitu ya. iya. dengan keluhan yang sama, mungkin kita belajar untuk melihat karya keselamatan yang Tuhan selalu berikan dalam setiap fase-fase hidup kita, betapapun itu penuh dengan tantangan. Dan ketika kita ayat terakhir juga menarik tuh Bu Ya. Santi. Apakah setiap karya jalan keselamatan Tuhan yang dipelai kepada kita itu memperkuat
keyakinan kita Ya, kan Tuhan. itu dia. Kan di ayat terakhir bilang Betul. semua itu membuat mereka percaya kepada Iya, Tuhan. Nah, itu tuh bagus. itu dia. Itu kalimat penutup yang bagus. Betul, betul. Apakah kita juga percaya nggak? Iya. Apakah dengan semua iya. karya keselamatan Tuhan berikan tuh membuat kita bersyukur dan percaya Iya, betul. begitu kepada pimpinannya. Baik sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga sebanyak mungkin orang juga kiranya boleh terinspirasi melalui apa yang kita ulik pada episode kali ini, dan dapat menekan tombol like, lalu kemudian subscribe, sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita hendak mengakhiri episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh menutupnya dalam doa. Mari sahabat YKB, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan untuk belajar dari kisah bangsa Israel dari Keluaran pasal 14 ini. Ketika kami melihat isi kisah ini, kami sebenarnya dapat melihat kisah perjalanan kami sendiri. Seringkali dalam hidup kami seolah berada dalam situasi buntu. Tidak tahu harus mengambil sikap atau tindakan apa oleh karena berbagai pergumulan atau persoalan yang kami hadapi. Tetapi belajar dari kisah ini kami melihat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berada dalam situasi ketidakpastian. Tuhan akan memperlihatkan jalan yang baik bagi kami. Ketika kami merasa tidak ada jalan, maka Tuhan akan menolong kami melihat jalan keselamatan itu. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah yang sedang kami hadapi. Ketika kami fokus pada masalah, maka kami akan selalu merasakan ketakutan, kecemasan, kebuntuan. Tetapi ketika kami fokus pada Tuhan, maka kami melihat harapan, jalan keluar, solusi dari semua pergumulan yang sedang kami hadapi. Ya Bapa Surgawi, biarlah kami di dalam hidup ini, khususnya ketika kami dalam pergumulan, kami melakukan hal baik apa yang dapat kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan hal yang baik bagi kami. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan melewati laut teberau kehidupan kami. Kami boleh melewati masa-masa sukar, kesulitan kami, tantangan pergumulan kami. Mujizat Tuhan bisa kami lihat, kami rasakan. Oleh karena kami juga mengambil bagian dari apa yang dapat kami kerjakan. Dan Tuhan akan menolong, menyempurnakan upaya kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.